Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Ayat ya wadu apa-apa. Udah kemarin tuh ya. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibat itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-wudu' wal munuh wal ruzuq wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana wa nawwir basarana wa sahih badanana wa saddid lisanana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya qaulallahu ta'ala fil Qur'an wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhallazina amanu. Lihat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Sadaqallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang dengan nikmat-nikmatnya kita dikumpulkan di majelis ilmu. Majelis yang insya Allah penuh dengan barokah. Turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan pahala yang besar. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anfiqu, ya. Zakku, maknanya zakatkanlah. Infakkanlah. Min thayyibat, yang baik-baik. Jayyad, yang bagus. Maka sabtum, apa yang kamu usahakan, minal mal, daripada harta. Jadi kalau kita mau sedekah, kalau kita mau infak, cari yang bagus-bagus. Jangan yang jelek. Apa dia? Iya. Kue yang udah mau basi. Sehari mau
kifayatnya sehari lagi. Buah-buahan gitu juga, jangan yang busuk, cari yang baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari yang baik-baik thayyibat, ma akhrajna lakum minal ardh, apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Minal hubub wat thimar, daripada biji-bijian dan buah-buahan. Jadi harta milik kita, masuk uang, termasuk makanan, termasuk pakaian, apa aja deh, mal. Yang baik-baik pilih, ya. Tapi kalau yang kita kasih maunya yang bekas kita, karena umumnya kalau kiai, ustadz itu orang nyari yang dia pakai. Ustadz yang dipakai, yang diminta, dia tahu yang dipakai BHS. Mana yang bekas ustadz aja deh, ya lo tahu yang mau pakai BHS terus ya. Jarang kain gajah nungging dipakai, jarang. Tapi kalau kita kasih orang baju, kain, makanan, apa aja deh, yang terbaik, jangan yang jelek. Tapi ini bukan wajib, ini perintah-perintah afdholiyah. Ya. Kalau sekiranya masih layak, nggak apa-apa, infakin. Tapi kalau sesuatu yang jikalau dibalik diri kita dikasih nggak bakal mau. Lo kasih gue yang begini, ya kita sendiri nggak menerima, kecuali pura-pura dia merem. Kasih ya, assalamualaikum, nggak demen gitu. Nah, itu jangan begitu. Yang kita sendiri nggak menerima lantaran habisnya. Tapi kalau keliling kita, gue juga kalau dikasih yang gini gue mau nih. Kalau terima hadiah, infak, sedekah orang model begini, saya juga masih terima. Nah, itu kasih orang. Berarti masih layak menurut ukuran. Tapi umumnya orang kalau mau infak biasanya yang dia udah nggak demen. Nah, bagus juga sih daripada mubazir. Tapi yang terbaik. Eh, albir itu sedekah bir. La yanalul birru hatta tunfiku mimma tuhibbu. Ya, lantanalul birru. Kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan pahala albir. Pahala bir itu pahala yang terbaik. Hatta tunfiku, sehingga kalian menginfakkan ma tuhibbu, yang kalian senang. Oh, kalau mau pakai mau dapat pahala albir, tapi berat. Makanya salafun salih itu di kalangan mereka tidak mau puji temannya apabila memakai sesuatu yang baik. Kenapa? Karena kalau dipuji pasti ngasih. Jadi pujiannya memberatkan dia. Kalau kita nggak apa-apa, ente ada puji juga nggak bakal ngasih aneh apa-apa. Ente pujiannya nggak bakal kasih ente. Lu HP-nya bagus, terus Ustaz mau nih. Aduh, gamisnya cakep tuh Ustaz mau. Nih kan nggak mungkin deh. Tapi kalau orang dulu salafun saleh nggak boleh dipuji, dipuji kasih. Kenapa? Karena orang yang memuji itu pasti demen kan.
Oh, sorban ente cakep banget sorban. Berarti dia demen. Ketika demen, kan kita lagi demen juga, betul nggak? Hah? Kalian tidak dapat pahala albir kecuali sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian lagi demen-demen itu. Lagi demen-demennya. Ya. Asal jangan bini, jangan. Ini lagi demen-demennya orang puji, ambil deh buat lo. Jangan. Nggak boleh. Ini barang, maksudnya barang. Jadi, jadi itu kebiasaan-kebiasaan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh salafun saleh. Pokoknya mereka jarang muji satu sama lain, takut ngeberatin. Karena setiap dipuji, yang dipuji pasti yang puji pasti ngasih. Pokoknya jam tangan itu cakep. Ah, Masya Allah, Rida itu cakep. Ah, begitu. Subhanallah ya. Kalau kita kan kagak. Nah, siapa gue kayak jam tangan lu bagus. Oh, mahal gua beli. Lo mah kagak sanggup beli lo. Udah ngagul malah jatuhin yang uji ya. Ya Allah. Wala tayammamul khabisa minhu. Sedangkan kamu juga ya tidak bermaksud kepada yang khabis tersebut daripadanya. Tunfikun yang mereka yang kalian infakkan. Walastum bi akhizi, sedangkan kalian tidak mengambilnya. Jangan kamu punya tujuan kepada yang hobis itu. Jadi mau tujuan kita yang hobis itu yang kita infakin, jangan. Yang hobis mah ya jangan kita jadikan buat hadiah, jangan kita jadikan buat infak, jangan kita jadikan buat sedekah. Yang jelek-jelek, yang buruk. Sedangkan kalian sendiri nggak mau ngambil. Lo udah nggak mau makan deh kasih orang, baru kan gitu ya bahasa orang Betawi itu. Ya, mak kita ngomong orang tua gitu. Ah, lu sedekah jangan yang lu udah nggak mau makan. Yang lo masih makan tuh sedekahin. Yang lo masih doyan tuh sedekahin. Jika orang dulu tuh pantangan kalau masuk asap ke rumah tetangga kecuali dibawain. Bau marak nih. Pantun yang sebelah. Yang sebelah pantun. Tahu pantun ini gimana? Mau ujung-ujungnya kalau dikasih nggak nolak gitu. Awalnya gimana tuh? Yang pokoknya akhirnya ada kalau dikasih kagak nolak. Oh, berarti mau. Oh, ayo. Walaupun dagingnya cuma satu gitu, sayurnya banyakin aja. Kuahnya. Tahu anaknya 10, jangan diambil lo diangkat dipotong-potong biar kelihatan banyak. Oh itu luar biasa. Ya. Bahkan sebelum tetangganya nyium dan ngarep dia udah tahan, udah paham, langsung bawa. Oke, Rasul SAW itu dipesan sama malaikat Jibril, salam dari Allah, berbuat baik sama tetangga. Sehingga Rasul menganggap tetangga itu nerima warisan. Ya, saking besarnya itu hak tetangga sampai menganggap bahwa tetangga itu berhak menerima waris. Tetangga yang sebelah itu
itu orang yang lebih duluan tahu kalau terjadi apa-apa terhadap kita itu tetangga. Lagi yang temboknya nempel, udah dengar lo berantem didengar. Hah? Main gigit-gigitan didengar juga ya. Panggil sebelah kenapa gerabak gerubuk gerabak gerubuk gerabak gerubuk. Akhirnya dia ketularan juga ya. Ji, panggil pengantin baru. Hah? Yang ini pengantin lama. Udah lama nggak hasilin produk lagi nih. Ya punya anak lagi. Gara-gara pengantin baru punya anak lagi. Panggil. Makanya aljar qoblad dar, tetangga itu sebelum rumah. Aljar qoblad dar. Antum mau beli rumah ini buat ditempatin. Lain buat beli rumah buat Lego beda. Kalau beli rumah di sini pasarannya bagus nih. Beli jual gitu. Ada zakatnya tuh. Ada zakatnya karena jual beli. Tapi kalau beli rumah tujuannya untuk nempatin, yang pertama kali kita selidikin tetangga. Nih, kiri, kanan, belakang, depan, bagaimana modelnya? Orang Islam, taat agama, bagus-bagus nih. Beli biar katanya mahal. Pasaran rumah di situ 2 juta, dihargain 2,5 juta misalnya beli. Karena kita nggak bakal rugi itu beli rumah, walaupun mahal dikit di harga pasaran, tetangganya enak-enak. Pasaran 2 juta, yang jual 1 juta. Oh murah ini buat tempat tinggal beli. Di sini kucing, di sini anjing. Ya, yo berantem lewatin itu tuh. Wah, hah? Enak gak itu? Yang belakang harus apa ya? Babi monyet nih. Habis itu. Azan. Akhirnya mau jual lagi. Yang beli kagak. Enggak ah. Mau beli rumah lu tetangga. Enggak udah buat jual lagi. Gue jual lagi sama siapa? Yang beli kagak ada. Kecuali yang beli orang jauh kali nggak tahu ya. Kecuali yang beli gajah. Nah kalau yang beli gajah barangkali kuatan dikit ya. Kucing nih anjing nih monyet nih babi. Yang beli gajah. Udah gajah mah tenang aja. Nyari gajah kan susah. Paham gak nih? Itu kalau mau beli rumah, makanya pertahanin apabila kita udah bertempat tinggal di satu kampung di situ nuansanya Islami udah tahanin udah. Ya. Kalau lo jual lo pindah ke Bojong, Bojong Kenyot, ah, udah deh, nggak tengah hutan nggak ada pengajian, udah deh, rugi kan? Kalau di sini kan enak, banyak pengajian mendatangi sekali doang. Walastum bi'akhidhi ayil khabith lau u'titumuhu jikalau mereka memberikannya kepada kamu, kamu gak bakal mau ambil lantaran jeleknya itu. Fi hukukikum ada hak kalian, kalian terima hak nih. Kalau didapat yang jelek pasti ngomel, pasti nggak demen. Ya, dapat bagian daging korban, udah dagingnya dikit, tulangnya banyak, rutan aja yang ada yang banyak. Yang terima kira-kira gimana tuh? Ah, ini bukan ngasih nih. Ah, jadiin tempat buangan gue katanya. Jadiin tempat pelbak. Nah, jadi antum jadi panitia kurban tuh kudu tuh juga hati. Lagi ini daging segini. Gitu.
Masukin tulang biar kelihatan banyak, biar timbangannya berat, tulang. Emang yang terima daging kucing ya guys. Kucing aja kasih tulang gak mau ya. Kecuali kecuali tulang iga. Tulang iga, daging ini sesetin ya. Yang terima nggak ada yang gigi lagi ya. Cocok pas tuh, isep aja ya. Gitu. Oke saya pak rewel kalau jadi panitia korban. Baginya kurang tuh, itu tambahnya gitu. Karena kita yang tanggung jawab. Biar kata yang kita bawain dia kagak ngapa-ngapain juga. Ya. Tapi kan kadang-kadang jadi jelek. Nah, terus jangan dipaksain. Kalau kambingnya 2 ekor, ya udah 2 ekor paling 25 kantong ya. Jadi 20 orang. Yang 2 ekor, paksain 100 mustahik yang terima. Kambing 2 ekor 100 mustahik sekarang segini. Mendingan kurangin bagiannya 25 orang jadi seorang banyak. Kok saya nggak dapet, orang cuma 2 ekor, lu nyumbang sebesok sini kaya. Seekor, lu bagi-bagi turun-turun lo deh. Panitia. Amilin. Lagian seekor mau terima juga korban gimana panitia. Ekor mah buat di rumah ya. Wa'lamu ketahuilah Allah ghaniyun hamid, Allah maha kaya dan maha terpuji. Allah nggak butuh kita, maha kaya. Kalau Allah tahan kita untuk tidak mampu bersedekah, berinfak, udah cukup Allah yang bantu orang itu. Makanya mumpung kita masih punya waktu, masih punya harta, ayo kita infak. Ya, karena kita nyari harta di dunia itu kan bukan semata-mata tujuannya buat menikmatin, bukan. Kita niat nyari harta dunia ini untuk jadi jembatan kita ke akhirat. Tuh. Oke, orang kerja, dagang, niatnya buat infakin, nafakin anak yang masih butuh bantuan, itu fisabilillah. Berarti dia di jalan Allah. Dagang, kerja, nyari duit, niatnya buat bantu orang tua yang udah tua. Itu fisabilillah. Kerja, dagang, nyari duit, tujuannya buat kasih nafkah bini, fisabilillah. Berarti kita keluarnya di jalan Allah. Niatnya buat yang baik-baik. Tapi kalau nyari dunia, nyari harta, dagang, tujuannya buat berbangga-bangga, buat tabakhur, buat riak, biar orang lihat kita kaya keren, gonta-ganti mobil. Hah? Itu bukan di jalan Allah. Fisabilis syaitan. Di jalan setan. Ini yang ngomong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan Iyus, bukan. Rasulullah. Jadi kalau kita nyari fulus tujuannya apa? Ibadah. Karena ngasih nafkah anak ibadah, kasih nafkah bini ibadah. Itu orang tua yang udah sepuh ibadah. Buat sedekah, buat ini tuh ibadah. Jangan semata-mata niatnya buat poye-poye diri, biar dirinya dihormatin orang, biar orang puji dia, wah kaya lo, keren lo, mobil lo Pajero panjang jelek rongsok. Misalnya. Tujuan itu fisabilillah syaitan. Hamidun terpuji, mahmud ala kulli hal. Allah itu terpuji atas segala sesuatu. Pokoknya Allah itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal.
Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Udah pantas dipuji dalam segala keadaan. Karena perbuatan Allah nggak ada yang tercela. Perbuatan Allah tidak ada yang tercela. Semuanya bagus. Cuman kita aja yang nerimanya, yang nerima yang tercela. Karena nggak redo. Padahal kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi mukmin yang sejati, yang benar-benar mukmin adalah dua. Kalau dapat nikmat sabar, bersyukur. Kalau dapat ujian, sabar. Wallahu a'lam dan manfaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa 'alaiha biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah garamih al-fatihah.